wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Soekarno Mohi. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar, bidang studi Teknik Komputer dan Informatika. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali hari ini bisa bertemu lagi dengan kalian semua di materi yang baru. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang hosting. Nah, jadi kita akan membahas apa itu hosting, konsep dari hosting, kemudian bagaimana caranya melakukan hosting terhadap website kalian yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, saya tahu di materi-materi sebelumnya kalian sudah membuat beberapa project website kan? Nah, jadi mungkin kemarin itu website itu hanya ada di komputer kalian masing-masing. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba bagaimana kita membuat website kalian itu bisa mengudara, bisa online, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya harapkan bisa kalian capai hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan web hosting. Jadi konsep web hosting itu harus kalian bisa jelaskan. Kemudian peserta didik mampu menerapkan web hosting. Ya. Jadi setelah kalian menjelaskan konsep, nah, jadi kalian harus juga bisa bagaimana caranya melakukan konsep. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kalian harus mampu mempresentasikan website yang telah di-hosting. Jadi nanti teman-teman kalian itu bisa lihat secara langsung. Yang penting terkoneksikan dengan internet, teman-teman kalian yang lain bisa melihat website kalian yang telah di-hosting. Nah, untuk mempelajari mengenai web hosting ini, jadi kalian perlu menguasai beberapa hal, yaitu struktur HTML, kemudian link dalam HTML, formulir, multimedia, dan tabel. Jadi ini semua adalah hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melewati beberapa tahap ini. Jadi untuk di tahap pertama, kita akan melakukan pretest, ya. Kemudian kita akan mempelajari konsep dari web hosting itu sendiri. Setelah konsep kita pelajari, kita akan mempraktekkan bagaimana kita melakukan web hosting. Nah, kemudian setelah kita lakukan praktikum, kita akan uji, kita akan coba apakah materi yang sebelumnya itu sudah kalian kuasai melalui post-test. Baik, nah sampai di sini mungkin saya perlu memberikan beberapa kata motivasi untuk kalian. Ini adalah sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh Steve Jobs. Tahu Steve Jobs itu siapa? Kalian tahu produk Apple, iPhone. Nah, Steve Jobs ini adalah yang pertama atau si pendiri dari perusahaan Apple. Nah, beliau pernah menerangkan atau mengungkapkan kata ini. Everyone should know how to program a computer because it teaches you how to think. Ada yang bisa mengartikan? Nah, artinya setiap orang, siapa saja itu harus tahu bagaimana cara memprogram atau membuat program di komputer. Karena dengan membuat program di komputer,
sebenarnya itu mengajarkan kalian bagaimana sebenarnya cara berpikir. Ya, karena di program itu ketika kalian mulai membuat program, ada serangkaian algoritma yang kalian harus kuasai, yang harus kalian ikuti. Nah, itu adalah sejatinya cara berpikir yang paling baik. Oke, sekarang untuk membuka materi kita hari ini, kita akan mengecek dulu siapa yang belum hadir pada hari ini. Oke, saya panggil satu persatu ya. Abdul Fandi Daud, Adi Rizky, ada beberapa orang yang belum hadir, dan ada beberapa juga yang masih sakit. Kita doakan semoga teman-teman bisa bergabung di materi selanjutnya. Oke, untuk mengawali materi kita hari ini, saya akan mencoba mengukur sejauh mana kemampuan awal kalian mengenai materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi seperti biasa, silakan kalian buka browser kalian dan silakan akses Join My Quiz. Oke, sekarang kita masuk ke pretest. Nah, kalian silakan masuk ke joinmyquiz.com dan silakan masukkan nama kalian. Dan saya mohon masukkan nama lengkap kalian ya, nama sebenarnya, supaya nanti saya gampang untuk melakukan penilaian. Oke, sudah? Ada yang masih berusaha masuk? Oke, sudah 18 orang. Nah, sekarang ini saya berikan pengantar dulu. Ada 10 soal. Jadi 10 soal ini itu berkaitan dengan pemrograman web. Jadi silakan kalian jawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Dan setiap soal itu waktunya diberikan 30 menit. Dan kita mulai kuis pretest kita hari ini. Nah, tag yang digunakan untuk menunjukkan bahwa file HTML yang kalian buat itu adalah HTML5. Nah, ini di tempat ketiga ada Rahmat Tone, Leonardo Kasan di kedua, dan yang pertama adalah Saif Ali. Nah, jadi mungkin beberapa dari kalian masih banyak yang menjawab salah tadi. Nah, setelah materi kita hari ini, kita usahakan agar kalian di poster selanjutnya itu bisa menjawab semua soal dengan benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah hosting.
Nah, apa itu hosting? Jadi, ini dulu yang harus kalian pahami tentang apa itu hosting. Nah, misalnya kalian ingin membuat sebuah rumah. Tentu saja, kalian membutuhkan lahan untuk ditempatkan sebagai tempat rumah itu kan? Nah, anggap saja hosting ini atau server hosting itu adalah lahan. Dan website yang kalian buat, aplikasi yang kalian buat, itu adalah rumah yang akan kalian bangun. Ya. Jadi, web hosting itu ibarat tanah atau lahan tempat Anda membangun rumah. Nah, fungsi web hosting itu apa? Jadi ada beberapa ini fungsi web hosting, yaitu yang pertama mengelola, menjalankan server, mengamankan website, dan memastikan bahwa data seperti teks, foto, dan file-file website yang lain itu bisa diakses oleh pengunjung. Ya, karena ini website kalian sudah berada di online, sudah berada dalam jaringan. Jadi kalian harus memastikan bahwa web hosting itu adalah web hosting yang memenuhi syarat-syarat ini, memenuhi fungsi-fungsi ini. Nah, bagaimana cara web hosting bekerja? Jadi kalian lihat di bagian paling kiri ini, yang ini anggap laptop kalian atau kalian sebagai pengguna website atau pengunjung website. Nah, untuk mengunjungi sebuah website, otomatis kalian harus terkoneksi ke internet, ya kan? Nah, jadi kalian sebenarnya untuk mengakses sebuah website itu melakukan yang namanya request atau permintaan. Nah, permintaan itu kalian harus terhubung ke internet. Nah, kemudian data atau permintaan kalian atau request kalian tadi itu dilanjutkan ke server hosting. Nah, nanti di server hosting itu di sana ada banyak sekali file-file website sesuai yang di kalian request. Kalau misalnya kalian ingin mengakses facebook.com, maka request kita akan menuju ke server web dari Facebook. Nah, kalau sudah didapatkan file website yang kalian inginkan atau kalian harapkan, maka itu akan dikembalikan oleh server web melalui internet dan kembali ke laptop atau komputer kalian. Jadi sederhana bagaimana cara web hosting bekerja. Nah, ini adalah jenis-jenis hosting yang biasanya ada. Itu yang pertama adalah shared hosting. Nah, kemudian ada VPS hosting, virtual private server. Kemudian yang ketiga ada cloud hosting. Dan yang keempat ada dedicated server hosting. Nah, saya jelaskan dulu satu persatu apa itu shared hosting sampai dengan dedicated server hosting. Nah, kalau shared hosting itu kalian ketika menghosting website kalian itu akan ditempatkan di satu server yang dimana server itu ada ada website dari user lain juga. Jadi kalian bukan hanya menempati satu server untuk website kalian sendiri. Jadi ada server di penyedia layanan hosting itu membagi server yang mereka punya itu dibagi ke beberapa website dari beberapa user termasuk kalian. Nah, jadi shared hosting ini biasanya digunakan untuk kalian yang baru belajar hosting atau baru belajar pemrograman web, dan biasanya harga dari shared hosting ini itu terbilang cukup murah. Bahkan ada yang benar-benar gratis. Nah, ini beberapa kelebihan. Kalau misalnya shared hosting, biayanya itu rendah biasanya. Kemudian performa sudah cukup. Kemudian kalian tidak perlu banyak pengetahuan teknis. Jadi kalian tinggal upload website kalian, maka kalian sudah bisa melihat
website kalian itu sudah online. Kemudian tidak perlu banyak kontrol server, ya, karena sudah benar-benar diurus oleh pengelola web hosting tadi. Nah, kemudian yang kedua, VPS hosting. Nah, VPS hosting ini biayanya agak lebih tinggi daripada shared hosting dan performanya juga lebih tinggi dari shared hosting. Dan VPS ini itu mengharuskan kalian untuk memiliki pengetahuan teknis. Jadi biasanya orang yang punya website atau punya platform web yang ingin menggunakan VPS hosting, biasanya mereka menyewa seorang programmer atau seorang kalau istilahnya di web development itu namanya adalah DevOps. Jadi dia yang mengelola server web hosting, VPS hosting, dan juga harus memiliki pengetahuan kontrol server yang memadai. Nah, kemudian untuk cloud hosting. Cloud hosting itu dia mirip-mirip seperti shared hosting tadi, tapi biayanya agak lebih mahal dari dua yang sebelumnya. Tapi performa juga itu sangat-sangat cepat, ya. Dan tidak perlu memiliki pengetahuan teknis yang lebih, karena biasanya kalau cloud hosting itu tinggal upload saja website kalian, maka website kalian itu sudah mengudara, sudah online. Kemudian yang terakhir adalah dedicated server hosting. Nah, ini adalah perbedaan dari shared hosting yang tadi. Kalau shared hosting itu satu server yang ada di layanan web tadi itu dibagi ditempati oleh beberapa website, beberapa user. Kalau dedicated server hosting itu satu server hanya untuk satu user. Maka dari itu biaya dari dedicated server ini biasanya sangat mahal, dan performanya juga bisa dikatakan. Dan untuk mengelola dedicated server hosting ini itu membutuhkan pengetahuan teknis dan kontrol server yang cukup. Nah, sekarang kita akan coba. Jadi kalau tadi kita sudah membahas beberapa dari shared hosting, VPS, cloud hosting, dan dedicated server hosting. Nah, sekarang kita akan coba yang shared hosting. Nah, shared hosting ini seperti yang kita tahu tadi, biasanya harganya gratis, ya. Kemudian tidak membutuhkan banyak konfigurasi, tidak membutuhkan banyak pengetahuan tentang hosting. Dan salah satu shared hosting yang bisa kita gunakan itu adalah Netlify. Ya, Netlify. Nah, Netlify ini adalah penyedia layanan hosting untuk static site dengan berbagai fitur menarik. Nah, static site ini apa? Static site itu adalah website yang statis yang biasanya dibuat hanya dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar atau bahkan sudah membuat project dengan HTML dan CSS, nah ini bisa kita gunakan Netlify untuk menghosting atau mengonlinekan website kalian. Nah, ini beberapa, kalau di Netlify sebenarnya ada harga-harganya, tapi kita bisa menggunakan yang versi atau kelas starter. Jadi ini untuk kelas starter itu free. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menggunakan Netlify? Nah, caranya adalah tentu saja dengan mendaftarkan diri kalian dulu di Netlify. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke praktikum. Ya, kita akan masuk ke praktikum bagaimana cara kita mendaftarkan akun sampai mengupload website kita ke Netlify, sampai dengan kita bisa membuka atau bahkan teman kalian bisa membuka
aplikasi atau website kalian yang sudah di-hosting. Oke, sekarang kita akan sama-sama coba melakukan pendaftaran akun Netlify. Nah, untuk melakukan pendaftaran akun Netlify, kalian bisa mengakses app.netlify.com seperti ini. Nah, ini adalah alamatnya app.netlify.com. Nah, jika kalian belum punya akun Netlify, kalian bisa klik sign up di sini. Nah, kalian bisa klik sign up, lalu kalian klik email. Karena kita akan melakukan pendaftaran di Netlify menggunakan email. Oke, silakan masukkan email kalian dan password untuk Netlify. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalian akan dikirimkan sebuah email di kotak masuk email kalian. Silakan dibuka. Nah, jika sudah ada yang masuk di email, silakan dibuka link yang disediakan di surat masuk tadi, di email tadi. Nah, karena di sini saya sudah membuat akun Netlify, maka kita bisa langsung login ke Netlify. Oke, saya lihat dulu dari kalian, kira-kira sudah sampai di mana? Nah, di sini, coba ke bawah sekali. Dilihat di side. Oke, ada yang sudah masuk? Ada yang sudah masuk ke dalam Netlify? Oke. Nah, kalau sudah masuk, biasanya di menu bagian sites atau di dalam Netlify itu kalian akan mendapatkan sebuah kolom. Nah, di mana kalian bisa mengupload folder website kalian. Nah, karena sebelumnya kalian sudah membuat website kalian, nah, sekarang kesempatan kalian untuk mengonlinekan website kalian. Oke, jadi di sini ada beberapa dari kalian yang sudah berhasil masuk dan juga sudah berhasil melakukan upload website. Oke, coba mana yang sudah tadi? Royce. Oke, sekarang Saif juga sudah. Oke, coba dari Saif kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama website dari teman-teman kalian. Coba dari Saif, apa alamat websitenya? Sudah diganti? Coba diganti dulu namanya. Royce, coba sebutkan nama
websitemu? Royce, kemudian website begini, @netlify.app. Oke, kita coba buka ya. Nah, ini adalah website dari Royce Suleman. Nah, bukan cuma dari saya saja yang bisa, tapi juga dari kalian. Coba kalian masing-masing, kalian semua buka websitenya Royce Suleman. Alamatnya ada di Royce website.netlify.app. Coba dibuka. Royce website.netlify.app. Oke. Nah, sekarang coba Saif sudah diganti websitenya. Nah, sekarang kita lihat punyanya Saif. Oke, punyanya Saif. Coba disebutkan namanya Saif. Saif Ali Tiao.netlify.app. Oke. Nah, jadi ini kita lihat introduction. Oke, kembali sekali. Oke. Nah, ini adalah website yang dibuat oleh Saif Ali. Oke, di sini kita sudah punya 2 website yang sudah online ya. Nah, sekarang ini satu lagi dari punyanya Dinda Ria Fitriani. Coba sebutkan Dinda. Dinda Fitriani .netlify.app. Oke, ini websitenya Dinda. Jadi ini sudah banyak kontennya di sini. Bagus sekali Dinda. Nah, ini untuk teman-teman yang lain, untuk kalian yang lain, silahkan bereksplorasi. Dan ini saya sudah berikan caranya bagaimana supaya website kalian itu bisa diakses oleh orang, bisa dilihat oleh orang banyak. Ya. Jadi tadi sudah beberapa teman kalian yang sudah sudah berhasil mengupload websitenya, dari punyanya Royce, kemudian punyanya Saif, dan punyanya Dinda Fitriani. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke post test. Jadi semoga kalian bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, untuk itu kita akan masuk ke post test. Silakan kalian buka lagi Join My Quiz. Join My Quiz dan silahkan kalian masukkan kode berikut ini. Oke, 2 orang lagi, mana? Ada yang masih belum masuk? Rahman, Nabila, Febriali, Dawalsyah. Oke, boleh kita mulai saja ya. Ya, ini ada 10 soal.
Dan kita akan mulai. Ini tolong dijawab dengan benar ya, semua soal yang ada. Soal nomor 1, silakan dijawab, diperhatikan. Urutan penggunaan tag yang sesuai struktur dalam sebuah halaman web adalah titik-titik. Oke, kita lihat siapa yang memencaki klasemen untuk post-test hari ini. Di tempat ketiga ada Zul Akbar, di tempat kedua adalah Ibrahim Baduke, di tempat pertama ada Roy Suleman. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, jadi itu materi kita mengenai hosting. Di kemampuan melakukan kemampuan untuk mengonlinekan aplikasi atau website itu sangat diperlukan nanti ketika kalian bekerja, karena sejatinya aplikasi yang kalian buat itu adalah untuk dipakai oleh orang banyak. Nah, caranya agar supaya aplikasi kalian nanti bisa dipakai oleh orang banyak, tentu saja orang-orang harus bisa mengakses dengan mudah dan gampang, ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian amalkan sampai bukan hanya di selama kalian sekolah, tapi juga ketika kalian bekerja nanti. Dan insya Allah kalau misalnya kalian takdir kalian menjadi seorang web programmer atau developer, jadi semoga ini bisa kalian terapkan atau bisa kalian amalkan. Dan mungkin kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita, di ujung waktu pembelajaran kita hari ini. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Dan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa. Dan doa akan dipimpin oleh Ikram. Silakan Ikram, pimpin doanya Ikram. Baik, terima kasih. Jadi doa itu mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan matikan komputer, lalu silakan kalian beranjak dari tempat duduk kalian masing-masing.